Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang di rumah shalom. Ya, kita bersyukur bahwa ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menikmati anugerahnya, kebaikannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan Mazmur pasal 92. Mazmur pasal 92, kita akan mencoba membaca dan merenungkan firman ini. Perikopnya Tuhan Hakim yang adil. Mazmur 92, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Allah. Sang pemazmur menunjukkan kepada kita betapa besarnya karya Allah. Tetapi yang mengerti akan karya Allah, kedahsyatan Allah, ya, kuasa Allah, pemeliharaan Allah dalam hidup ini adalah mereka yang memiliki hikmat, yang memiliki kebijaksanaan, yang takut akan Tuhan, yang hidup benar. Sebab orang-orang fasik, orang-orang bodoh tidak memahami hal itu. Ya, dikatakan bahwa di ayat 6, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai umat Allah, orang percaya, harus mengerti betapa karya Allah sungguh luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu besar, tak terselami. Ya, Dia memiliki karya yang indah, yang luar biasa. Segala ciptaan adalah miliknya. Ya, Dia yang memelihara kita, Dia yang memberi kehidupan kepada kita. Ya, Dia yang menuntun setiap langkah hidup kita. Dia juga yang memberikan pikiran kepada kita. Ya, Dia berikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Jadi kita sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Allah kita, tentulah kita berkata, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau hebat, sungguh ajaib, sungguh luar biasa, dan tak terselami karya-Mu Tuhan. Dan ketika kita mengetahui bahwa karya Allah sungguh luar biasa dalam hidup kita, karya Allah sungguh luar biasa dalam dunia ini, segala sesuatu diciptakan olehnya. Nah, tentulah kita bersuka cita
bersyukur dan memuji Dia, memuliakan Dia. Seperti sang pemazmur berkata, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Mengapa kita memuji Dia, memuliakan Dia? Karena memang semua adalah karyanya. Ya, jadi kalau pagi hari kita bangun dan masih kita menemukan diri kita bernafas, ini kan karya Allah. Jadi bersyukur, terima kasih Tuhan. Ini adalah berkat-Mu bagi kami. Ini adalah karya-Mu dan aku akan menjalankan kehidupanku hari lepas hari dengan keyakinan penyertaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi bersyukurlah. Memang ada tantangan, ada pergumulan yang kita hadapi, di situ pun Tuhan menyertai kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Manakala kita mengerti bahwa Tuhan memiliki pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Jadi kalau ada orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak bersyukur tentang hidup ini, itu dikategorikan orang bodoh. Ya, di ayat 7, orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Ya, jadi tidak mau bersyukur kepada Tuhan, menganggap apa yang dia miliki adalah karena kekuatannya, apa yang dia punya karena kehebatannya, kepintarannya. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, kita memiliki pengetahuan tentang karya Allah. Ini semua karena Tuhan. Dan untuk itu, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, pertama memuji Dia, menyembah, memuliakan Dia, dan juga yang kedua memberitakan kasih-Nya Tuhan, ya, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Ya. Jadi kita mampu bercerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya. Tuhan membuat kita bersukacita. Tuhanlah yang membuat kita bahagia. Tuhan yang membuat kita senang. Ya, di ayat 4 dikatakan dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan. Ya, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Kalau hari ini saudara susah berbahagia karena beban, pergumulan, penyakit, tekanan yang luar biasa, datanglah kepada Tuhan. Coba lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Niscaya saudara akan berbahagia. Tetap berkata, terima kasih Tuhan atas karya-Mu. Ya, kita ada sebagaimana adanya saat ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena hikmat kita, bukan karena jagonya kita, ya, bukan, tetapi semua karena Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan yang memberikan sukacita kepada kita, Tuhan yang akan menolong kita dalam segala kelemahan kita. Ya, di sini sang pemazmur juga ya menceritakan bagaimana musuh-musuh, ya, ada lawan. Ya, ada orang fasik, ada orang jahat yang menyerang dia, yang hendak menyakiti dia, tapi dia yakin bahwa mereka akan ditaklukkan oleh Tuhan, mereka akan kalah. Dan sang pemazmur berkata, dia hanya akan mendengar tentang mereka, mendengar tentang orang-orang fasik itu. Walaupun kelihatannya tadi dikatakan bertumbuh seperti bertunas. Oh, kayaknya segar banget ya. Oh, musuh-musuh saya kok hebat ya. Kok merajalela ya. Kok sepertinya tidak mengalami sesuatu kesukaran dalam hidup mereka. Padahal mereka menghina nama Tuhan, menganiaya orang percaya, kok sepertinya hebat. Tetapi sang pemazmur berkata, aku akan mendengar mereka akan binasa. Mereka tidak akan ada lagi. Ya, orang-orang fasik akan dilenyapkan Tuhan. Nah, tetapi orang benar itu, ya, tetaplah setia kepada Allah, tetaplah berada di dalam kebenaran, tetaplah melangkah sesuai dengan firman Allah, maka orang benar itu akan diberkati terus menerus sampai tua. Jadi saudara, Bapak Ibu, jangan takut tua, sebab sampai tua pun kita akan diberkati Tuhan. Amin. Perhatikan dikatakan, ya digambarkan seperti pohon yang bertunas, ya, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, kalau kita tahu pengertian pohon kurma, pohon aras di Libanon menggambarkan pohon yang subur, yang dikenal waktu itu sangat baik, berkualitas.
Jadi orang-orang benar hidupnya adalah berkualitas, hidupnya bermanfaat, ya berguna. Nah, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi kita orang-orang percaya yang takut akan Tuhan tidak akan menjadi layu, kisut ya, tetapi semakin segar. Amin. Tetap di masa tua pun, ini luar biasa ya. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah, jika kita sampai usia tua tetap segar bertumbuh untuk apa? Ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi seperti yang tadi kita lihat kebenaran firman Tuhan, ketika kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, pekerjaan Allah yang luar biasa, kita tadi bersyukur, ya memberitakan kasih setianya, ya memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi kita ini ya adalah saksinya Kristus, saksinya Tuhan, saksinya Allah, ya, karena dalam hidup kita, ya yang kita hidupi ini oleh karena Tuhan, hendaklah kita bercerita tentang Dia, ya. Jadi ada orang yang bercerita bagaimana perjalanan hidup yang sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat memprihatinkan. Tetapi karena pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya, Tuhan mengangkat dia. Ya, Tuhan mengangkat dia dan menjadi orang yang berhasil, yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat perjalanan hidup kita Bapak Ibu, tentu kita akan berkata, Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Ya, ada seorang sahabat yang berjuang menghadapi penyakit COVID itu, kemudian lolos, dia sembuh dan dia bersaksi betapa dahsyat Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Kalau bukan Tuhan saya tidak kuat katanya. Dan dia memuji Tuhan. Ada orang yang usahanya hancur-hancuran, dia sudah tidak bisa berbuat apa lagi. Tetapi kemudian Tuhan memulihkan dan akhirnya usahanya bangkit kembali dan berhasil, dan berkata, ini semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang buka jalan, saya tidak bisa buat apa-apa. Kesaksian Bapak Ibu. Ya, ada orang yang tadinya hidup di jalanan, kacau balau hidupnya, ya, menjadi orang-orang yang dibenci masyarakat, melakukan kejahatan, keonaran. Tetapi kemudian berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan, dan dia berkata, ini karena Tuhan. Wow, luar biasa. Banyak pekerjaan Tuhan yang tak terselami, banyak pekerjaan Tuhan yang tak mampu kita duga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, ceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dari apa yang kita alami, sang pemazmur bercerita, memberitahukan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, iman kita semakin dikuatkan, diteguhkan. Misalnya gini, hari ini, minggu-minggu ini kita punya beban pergumulan yang luar biasa. Tapi coba lihat ya ke belakang, bukankah Tuhan sudah menolong berbagai pergumulan permasalahan yang kita hadapi? Nah, bagaimana mungkin kita ragu-ragu tentang Dia, bahwa Dia akan menolong kita ya untuk menghadapi persoalan yang ada di depan kita? Tuhan pasti. Nah, akhirnya kita semakin memiliki iman. Dan ada orang-orang juga yang mungkin sudah mulai mengalami ya kelemahan iman dalam menghadapi persoalan pergumulan hidupnya. Nah, kemudian kalau kita bercerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, saya percaya orang itu akan mulai dibangkitkan imannya, bersemangat dan percaya kepada Tuhan. Kemudian dia pun akan mengalami kembali ya perbuatan Tuhan yang ajaib itu, dan akan berkata, iya aku tahu Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah bahwa perbuatan Tuhan itu dahsyat, luar biasa.
dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berhenti melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berhenti melakukan yang baik terhadap dunia ini. Sekalipun kuasa kegelapan mau menghancurkan dunia ini, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Ada orang-orang yang mau memporak-porandakan dunia ini. Ada kuasa kegelapan yang mau menghancurkan dunia ini, tetapi Tuhan yang berkuasa tidak tinggal diam. Tuhan memberi yang terbaik. Tuhan memelihara ciptaannya. Tuhan memberi yang terbaik secara khusus kepada kita, anak-anaknya, umat pilihannya, orang percaya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi orang fasik yang melakukan yang jahat, yang tidak mau tahu tentang Tuhan, yang tidak menyadari, yang tidak mengakui kuasa Allah, mereka akan dilenyapkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk terus kita bersandarlah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, percaya kepadanya. Segala kelemahan kita Dia tahu, dan Dia tahu juga untuk menolong kita. Segala persoalan pergumulan kita Dia tahu juga untuk memberikan jalan keluar terhadap persoalan pergumulan kita. Dia tahu juga sakit penyakit kita, dan Dia tahu juga untuk menyembuhkan kita. Dia punya kuasa untuk itu. Jadi dari sisi kita, apapun situasi kondisi yang kita alami, tetaplah bersyukur kepada Dia. Naikkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dan ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Katakan kepada sahabat kita, teman kita yang lain, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus sanggup menolong. Tuhan kiranya memberkati kita.